Menurut beberapa peneliti, tato yang tertua ditemukan pada mumi Mesir yang ditemukan kira-kira pada 1300 sebelum Masehi. Dan konon hal itu dianggap yang menjadikan tato kemudian menyebar ke suku-suku di dunia. Tato dibuat sebagai suatu simbol atau penanda, dapat memberikan suatu kebanggaan tersendiri bagi si empunya dan simbol keberanian dari si pemilik tato. Tato dipercaya sebagai simbol keberuntungan, status sosial, kecantikan, kedewasaan, dan harga diri. Nah, di kitabisa.com saya lihat Mas Sandy menggalang dana ya untuk memberikan tato removal gratis bagi masyarakat-masyarakat yang ingin hijrah gitu ya. Nah, jadi Mas Sandy aku mau nanya beberapa hal dulu. Jadi kalau Mas Sandy sendiri kapan pertama kali bikin tato? Pertama kali buat saya pribadi, tato pribadi baru saya. Itu tahun 2003. Oh, tahun 2003 itu kira-kira umur berapa? Itu umur 17. Oh, 17 tahun. Itu di mana Mas yang pertama kali? Pertama kali saya buat di paha karena takut ketahuan orang rumah. Gitu, oke. Jadi kalau sekarang Mas Sandy udah berapa tatonya? Kalau sekarang, udah nggak hitung. Udah nggak hitung lagi ya? 70% lah dari. Wah, serius? Oke, banyak juga ya. Nah, kalau Mas Sandy sendiri pas 17 tahun itu pengen bikin tato pertama, itu dapat ide dari mana? Dapat idenya sih dari idola-idola. Dulu saya bermusik ya, main musik ya kan, jadi punya idola-idola ya kan yang identik dengan tato seperti itu ya kan, jadi pengen ikut-ikutan lah. Iya. Terus dari 17 tahun itu jadi sampai hampir 70% dari badan itu berapa tahun? Jadi sampai terakhir kali kapan? Terakhir kali saya bikin itu sekitar 2011, 2012-an. Oh, 2012. Oke. Jadi keluarga tuh memang menentang ya kalau misalnya bikin keluarga, iya, udah ngasih tahu, udah menentang. Terus Mas Sandy itu dapat ide untuk bikin hapus tato itu sejak kapan? Sejak saya hijrah. Kapan itu? Tahun 2014. 2014, oke. Jadi dari 2014 sampai sekarang udah mulai ngapus satu-satu tatonya? Saya coba metode-metode aja sih. Belum buka program removal ini, cuman saya coba metode-metode hapus tato yang ada di badan saya aja. Sandy Widodo adalah seorang yang menghias tubuhnya dengan tato. Selain itu, ia pernah berprofesi menjadi pembuat tato. Hingga akhirnya, ia tidak lagi membuat tato, dan kini Sandy membuka tempat untuk tato removal yang berada di perumahan Ciater Permai Blok A4 nomor 10, Ciater Serpong, Kota Tangerang Selatan. Jadi dari tahun 2003 sampai 2006 itu proses saya belajar tato itu ya kan, proses saya belajar tato sampai akhirnya saya aktif di komunitas tato, sering ikut event tato dan lain-lain ya. Setelah itu saya ngerasa perkembangan tato di daerah tempat saya ini kurang berkembang, ya, Saya memutuskan untuk pergi ke Bali, ya kan, karena saya pikir di sanalah dunia saya ya kan, wah bebas dan pusatnya ya kan, karena ada beberapa teman juga yang udah ada di sana kayak gitu ya kan, dan saya di sana ditawarin juga untuk mengisi studio ya kan. Selama saya menetap di sana, nah itulah baru saya merasa kayaknya ada yang kosong gitu dalam diri saya ya kan, karena di sana kan muslim itu minoritas ya kan, muslim minoritas. Di tempat saya waktu itu di Tangerang biasalah mayoritas muslim ya kan, saya sering dengar azan dan lain-lain banyak ya. Tapi begitu saya sampai Bali, disitulah saya ngerasa sisi religi saya itu kosong. Nah, di situ saya memutuskan untuk kembali lagi ya kan ke tempat awal ya kan. Nah setelah itu itu mungkin
lagi rame-ramenya ya saya, lagi rame-ramenya tato, pasien tato saya lagi rame-ramenya dan ini. Dan mulai saya merasa ingin bersyukur, gimana caranya bersyukur pada Allah ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengetahui bahaya dari tato, terutama bila dilakukan oleh orang yang tidak ahli dan dalam kondisi yang tidak steril. Seperti bisa terjadi infeksi kulit, reaksi alergi, terus bisa juga terjadi keloid tergantung tipe kulit, dan tato juga merupakan salah satu transmisi virus HIV. Jadi make sure mereka ganti jarumnya saat Anda mau melakukan tato. Nah, ironisnya banyak orang hanya memasang tato tuh hanya untuk keinginan sementara, lalu langsung menyesal. Ya, untuk tato sebetulnya mesti bilang dulu bahaya seperti apa ya. Jadi dibagi menjadi apakah tato itu dilakukan dengan alat yang tidak higienis. Yang kedua, tinta tato sendiri itu bisa menyebabkan dampak yang berbahaya begitu Bu. Gitu. Jadi kalau untuk tato itu ada yang permanen dan ada yang temporer. Nah kalau permanen ini dia dengan cara menyuntikkan, menginjeksikan tinta ke dalam kulit. Jadi lebih dalam. Sementara kalau tato temporer, dia hanya mengaplikasikan di permukaan kulit saja. Tapi meskipun temporer, tetap ada bahayanya. Jadi yang muncul itu bahaya adalah kalau misalnya timbul reaksi alergi. Gitu. Jadi tidak semua orang bisa cocok dengan tinta tato. Kemudian yang kedua, perlukaan, ya kan? Pasti ada perlukaan. Dan meskipun ada perlukaan itu tetap akan ada risiko masuknya kuman atau virus atau bakteri. Dan selain itu, luka yang muncul pada kulit itu bisa nanti muncul menjadi keloid. Jadi luka yang sifatnya menimbul. Jadi meskipun alatnya higienis, tetap ada bahaya tato terhadap kulit. Ya sebelum saya ini sih saya sempat konsultasi ya kan, nanya ke dokter. Ada dua cara aja di dokter ya kan, katanya yang satu cara demabrasi yaitu dibius dulu, tetap aja ya kan di amplas ya.